Bab 32. Istri dadakan Presdir. Pagi harinya Mika dan Melvin yang kemarin memang memilih untuk menginap di mansion orang tuanya pun sudah siap untuk menjenguk Kak Clara di rumah sakit. Mika sudah menyiapkan banyak makanan yang ia siapkan dengan Mami Siska di dapur, sedangkan Melvin sedang berbicara dengan Papi Johnny di ruang tamu sambil menunggu istri-istri mereka sendiri. Setelah itu barulah mereka menuju ke rumah sakit dengan Mika dan Melvin menggunakan mobil sendiri, begitu pun dengan Mami Siska dan Papi Johnny. Sampai di rumah sakit mereka langsung menuju ke kamar Kak Clara di mana sudah ada Kak Clara dan juga Kak Dimas beserta baby Selin pastinya. Setelah 1 minggu berada di negara B barulah hari ini Mika dan Melvin harus kembali ke negara A karena mereka harus segera bekerja dan tak bisa menunda lama-lama cutinya, apalagi Mika ya kan, karena itu bukalah perusahaan ibunya. Sampai di negara A sore hari dan Mika merasa capek sekali tubuhnya karena dia dari tadi tidak bisa tidur di pesawat entah kenapa, padahal biasanya dia akan tidur di pesawat sebelum mendarat. Sampai di mansion dia segera tidur di kamarnya. Melvin yang melihat sang istri pun memaklumi hal tersebut dan ikut berbaring pula karena dia juga capek. Sedangkan di negara B kelahiran anak dari Kak Clara dan sang suami yang notabene adalah pebisnis terkenal di sana sudah mulai menyebar. Memang mereka merencanakan hal tersebut untuk memberitahukan media. 1 minggu setelah kelahiran Selin Kanaya Dipta, anak dari Kak Clara dan Kak Dimas. Pagi harinya Mika banget terlebih dahulu dan langsung melihat sang suami yang masih tidur memeluk pinggangnya erat sekali. Mika melihat garis wajah sang suami yang menurutnya sangat sempurna dan tampan. Tangannya membelai lembut wajah sang suami yang sudah ditumbuhi biulu-biulu kumis tipis karena kemarin Melvin lupa untuk mencukurnya. Tiba-tiba saja Melvin mengeratkan P3 lukanya menandakan bahwa dia sudah terbangun namun belum juga membuka matanya. Sayang, jangan kenceng-kenceng P3 luknya. Aku mau ke bawah siapin sarapan kamu. Pekik Mika karena dia sangat susah untuk bergerak karena keterbatasan tenaga dan juga waktu. Bentar, gini aja dulu. Seru Melvin malah menelusupkan wajahnya ke L3 sang istri. Jangan ditanya lagi bagaimana perasaan Mika yang rasanya campur aduk. Bagaimana bisa Melvin bertingkah seperti ini di saat Mika berusaha untuk tidak sampai jatuh ke perasaannya sendiri kepada sang suami. Aneh memang, padahal mereka adalah suami istri namun Mika harus membatasi perasaannya, agar tidak ada yang tersakiti nantinya jika Melvin ingin berpisah darinya dan Mika tidak ada penyesalan atau kesedihan yang berlarut-larut. Dengan sekuat tenaga Mika pun berusaha melepaskan P3 lukan sang suami, apalagi mereka akan sangat telat jika harus terus di kasur seperti ini. Tak lama Melvin pun merasa kasihan karena wajah sang istri yang sudah mulai memerah. Setelah dilepaskan oleh sang suami, Mika pun segera bersiap setelah itu turun untuk menyiapkan sarapan sang suami. Tak lama Melvin pun juga bersiap dan setelah itu turun ke bawah. Di sana mereka makan dengan tenang apalagi Melvin, yang memang tidak suka jika dalam meja makan berbicara karena bagi keluarga Wijaya itu adalah salah satu hal yang tidak sopan. Setelah sarapan Melvin pun mengajak Mika berangkat bersama, daripada harus beda-beda mobil namun Mika terus menolak karena baginya mobil Melvin terlalu mahal dan bisa menarik perhatian semua orang. Akhirnya mau tak mau Melvin pun mengalah saja dan memilih untuk membuntuti mobil sang istri dari belakang dengan Pak Ilham yang mengantarnya. Sampai di kantor segera Mika masuk dan langsung bertemu dengan Mebeka Ratna dan juga Billy rekan kerjanya yang juga baru saja sampai di sana. "Bah, Bill," ucap Mika menyapa rekan-rekannya yang sudah hampir 1 minggu tak ia temui. "Astaga nih anak, dari mana aja coba lama banget sih ambil cutinya." Seru Mbak Ratna merasa senang karena Mika sudah kembali.
dia juga memeluk Mika merasa kangen sekali. Hehe, aku ada urusan Mbak jadi harus cuti 1 minggu deh. Jawab Mika, memang benar bukan dia akan urusan. Oh iya, kamu udah buka grup kan? Kalau sebentar lagi ada meeting sebelum bank buka, jadi yuk buruan ke ruang meeting, kayaknya Pak Manajer udah dateng deh, sahut Mbak Ratna. Oh iya Mbak, ayo. Ayo Bill. Ajak Mika. Mereka bertiga pun segera menuju ke ruang rapat. Diadakannya rapat, saat dalam perjalanan tak sengaja mereka berpapasan dengan Vivi, rekan kerja Mika yang tak suka dengannya dan mengatakan sesuatu yang sepertinya sedang menyindir Mika. Kerja kok sering banget ambil cuti, dikira ini perusahaan pilih nenek moyang elo. Sentil Vivi berjalan berlalu mendahului Mika dan yang lainnya. Mbak Ratna yang memang tidak suka dengan omongan Vivi pun menghentikannya dengan nada kerasnya, tak suka jika Mika terus dihina seperti ini. Elo, bujang warna-warni. Pekik Mebeka Ratna, maklumlah mungkin karena dandanan Vivi yang terlalu menor sehingga meningkatkannya pada sebuah makanan. Apa Elo bilang? Pekik Vivi tak terima jika dia dipanggil aneh seperti itu. Iya sorry, namanya juga kelepasan, makanya kalau make up itu yang normal aja. Elo mau goda siapa emangnya hem? Sindir Mebeka Ratna menarik tangan Mika yang dari tadi hanya diam saja tak menjawab. Setelah itu tak lama mereka pun sampai di ruang rapat. Rapat berjalan dengan baik dan didapatkan hasil akan ada kunjungan kerja dan juga dinas luar kota untuk beberapa minggu ke depan, dan banyak yang mengusulkan nama untuk diajak dinas bekerja. Baiklah kalau begitu, yang nantinya akan ikut saya dan Bu Heti dinas keluar kota adalah Mika dan juga Ratna, ucap Pak Manajer. Bu Heti adalah salah satu manajer juga sehingga beliau juga sangat disegani sekali di kantor. Baik, Pak. Jawab Mebeka Ratna dan Mika bersamaan. Setelah itu rapat pun selesai dan mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Sebelum lusa Mika dan Mebeka Ratna harus berangkat untuk dinas luar kota. Untuk Vivi jangan tanyakan lagi, dia merasa kesal karena jika ada proyek atau dinas seperti ini, pasti Mika selalu diajak sedangkan dia yang selalu mengajukan diri, namun tidak pernah sekalipun ditunjuk, membuat hati Vivi merasa sangat iri dan suatu saat nanti jika ada kesempatan untuk membalaskan dendam ke Mika maka dia akan membalaskan dendamnya. Sedangkan Mika sendiri dia hanya mematuhi semua ketentuan dari kantor, jadi tidak ada hal yang spesial menurutnya. Yang dia pikirkan sekarang ini hanyalah bagaimana dia akan meminta izin kepada sang suami karena ini sangat mendadak sekali.